Kenapa Presiden Indonesia selalu berasal dari Jawa? Kenapa Presiden Indonesia selalu berasal dari orang Jawa? Pertanyaan itu kerap muncul menjelang sukses kepemimpinan Indonesia. Maklum, selama 77 tahun Republik Indonesia berdiri, orang Jawa selalu hadir sebagai pemimpin. Mereka yakni Soekarno dari Surabaya, Soeharto, Bantul, Gus Dur dari Jombang atau Jawa Timur, Megawati Soekarno Putri dari Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono dari Pacitan, hingga saat ini Joko Widodo yang berasal dari Solo. Di luar 6 sosok tersebut, memang ada nama Presiden B.J. Habibie yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Namun beberapa tokoh menyebut ahli pesawat terbang ini masuk pengecualian, sebab B.J. Habibie muncul sebagai presiden di masa transisi. Dia ditunjuk sebagai presiden menggantikan Presiden Soeharto yang terpaksa mundur karena desakan massa. Namun bila diruntut, B.J. Habibie sejatinya juga berasal dari suku Jawa. Sebabnya ibunya Raden Ayu Tuti Marini Puspawardoyo merupakan ningrat asli Yogyakarta. Lalu kenapa selalu berasal dari orang Jawa? Apakah kebetulan atau sebab lain? Berikut 3 alasan yang melatar belakangi. Yang pertama, latar belakang sejarah. Pertanyaan tentang kenapa Presiden Indonesia selalu berasal dari orang Jawa tak lepas dari sejarah berdirinya Republik ini. Berbagai dokumen mencatat setelah kekalahan Jepang dari Sekutu, pemerintah Angkatan Darat membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tim ad hoc yang beranggotakan 28 tokoh ini, 18 diantaranya berasal dari Jawa, sisanya berasal dari beberapa suku di luar Jawa. Maka secara kuantitas, orang-orang Jawa sudah mendominasi pemerintahan Republik ini sejak awal berdiri. Yang kedua, kepentingan politik. Suksesi kepemimpinan Indonesia tak bisa lepas dari bayang-bayang partai politik. Mengingat undang-undang kita mensyaratkan itu, bahwa calon presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, selama ini elit politik di Indonesia selalu menggunakan pertimbangan sosiologi dalam memilih calon presiden. Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmayati, dalam sebuah artikel mengatakan perspektif sosiologi sengaja dipakai oleh para elit karena dianggap efektif untuk mendulang suara. Sebab pada kenyataannya populasi masyarakat di Pulau Jawa lebih banyak dibanding dengan kepulauan lainnya. Berdasarkan data Pusat Statistik, hampir separuh dari penduduk Indonesia merupakan orang Jawa. Itu artinya jumlah pemilih pada pemilihan presiden paling banyak berasal dari Jawa. Atas fakta tersebut, Guru Besar Universitas Islam Negeri atau UIN Malang, Mujia Raharjo, dalam sebuah artikel yang diterbitkan UIN Maulana Malik Ibrahim, melontarkan kritik bahwa dikotomi Jawa dan bukan Jawa merupakan hal yang tidak produktif. Seorang presiden, kata Mujia, seharusnya dipilih berdasarkan kualitas, bahwa yang bersangkutan merupakan sosok yang tepat memimpin Indonesia. Itu artinya Jawa atau bukan Jawa tidak jadi soal. Terpenting dia memiliki kemampuan untuk memajukan Indonesia dan menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini. Pergantian presiden ini dilakukan dengan cara pemilihan presiden atau pemilihan presiden rata-rata mayoritas berasal dari suku Jawa. Ini terbukti jika hanya B.J. Habibie, Presiden Indonesia, yang terhitung non-Jawa, sedangkan Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo memiliki asal dari Jawa. Melansir dari Developing Country Study Center, keyakinan terkait Presiden Indonesia selalu dari Jawa dipicu kenyataan bahwa
sepanjang sejarah politik Indonesia. Banyak figur bersuku Jawa yang menjadi pemimpin di kelompok-kelompok dominan, baik yang alirannya nasionalis, agamis, maupun komunis. Ini sama halnya dengan negara lain, di mana ada kelompok yang lebih dominan. Di Amerika Serikat, ada kelompok dominan yang diberi nama WASP atau White Anglo-Saxon Protestant. Di Indonesia sendiri, kelompok dominan adalah Jawa Islam Abangan. Sementara jika mengikuti trikotomi ala Kirsch seorang antropolog, maka kelompok dominan masyarakat Jawa dikategorikan menjadi santri, abangan, dan priai. Di Indonesia, diketahui nasionalisme baru yang dibangun sejak awal abad ke-20 dan mencapai puncak peluangnya di akhir Perang Dunia II. Nasionalisme baru ini menghasilkan konsep keindonesiaan yang berada di atas nasionalisme lama seperti kejawen, kesundaan, dan lainnya. Indonesia merupakan New Nation yang termasuk gabungan sejumlah Old Nation yang sekarang disebut sebagai etnis atau suku bangsa. Identitas nation-nation lama itu rupanya berkompetisi satu sama lain. Kejawen menjadi nation yang mayoritas, artinya pemenang dan akan mempertahankan hak untuk menjadi pemenang. Selain itu, sebagai besar pemilih adalah pemilih sosiologis yang mendasarkan pilihannya terhadap kesamaan identitas kandidat dengan dirinya dengan mayoritas memilih yang berlatar belakang suku bangsa Jawa dan beragama Islam. Maka tak salah jika kandidat dengan latar belakang suku ini sangat mencolok. Itu mengapa Presiden Indonesia selalu dari Jawa yang tak banyak orang tahu. Ketua DPP Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Effendi Joyeri atau Gus Coy, menyatakan bahwa menjadi Presiden Indonesia tak mesti berasal dari Jawa. Menurutnya, hal tersebut hanyalah mitos. Dia menuturkan, semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menjadi Presiden Indonesia, termasuk bakal calon Presiden Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan. Anies adalah warga negara Indonesia yang memang warga Indonesia ini keturunannya macam-macam, ada Melanesia, ada Jawa, ada Batak, ada Arab, dan Cina, dan seterusnya. Kita harus clear, di sini selesai, tidak lagi membicarakan dan mitos-mitos presiden itu harus dari Jawa, itu mitos, kata dia. Gus Coy mengatakan bahwa saat ini adalah masa demokrasi, maka tak perlu menyinggung soal agama maupun suku, dan biarkan warga memilih sesuai keyakinannya, dan diserahkan kepada masyarakat umat Islam akan memilih umat Islam, umat Kristen akan memilih Kristen. Kalau nasionalis memilih, kalau religius memilih itu biasa, tidak ada yang salah, ujarnya. Anggota DPR ini menilai tak masalah bila warga negara Indonesia menonjolkan identitasnya, asalkan tidak menganjurkan identitas orang lain. Masing-masing punya identitas, lalu ditonjolkan identitas. Selama identitas itu tidak menghancurkan identitas lain, itu gak ada masalah, punggas Gus Coy.